Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Nur Aini dari Fakultas Ilmu Hukum. Di waktu yang singkat ini saya akan berdakwah dengan tema akhlak dalam kehidupan mahasiswa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat mulia, yang terpuji, yang dipuji oleh Yang Maha Mulia. Manusia yang sangat mulia, akhlaknya yang sangat terpuji, yang dipuji oleh Yang Maha Terpuji. Sebagaimana pujian ini Allah abadikan dalam Quran surah Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh pada dirimu ya Muhammad terdapat akhlak yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan, innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku telah diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Atau dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, innama bu'ithu mu'alliman. Sesungguhnya aku telah diutus oleh Allah untuk mengajarkan manusia. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah dengan ayat wa innaka la'ala khuluqin 'azim? Sungguh pada dirimu ya Muhammad terdapat akhlak yang sangat mulia. Imam Ali Asy-Syaukani dalam karya beliau Fathul Qadirnya, beliau mengatakan, karena seluruh akhlak-akhlak Nabi dan para Rasul terdahulu itu semuanya kumpul pada diri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jumlah para Nabi yang diutus oleh Allah itu sebanyak 124.000 Nabi. Kalau jumlah para Rasul yang diutus itu sebanyak 313. Dan kalau jumlah para nabi dan rasul yang wajib diketahui itu ada 25, maka akhlak-akhlak para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi, akhlak-akhlak para rasul yang jumlahnya 313, itu semuanya kumpul akhlak-akhlaknya pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini membawa sebuah kebenaran yang datangnya dari Allah. Akan tetapi kebenaran itu disampaikan oleh Rasulullah dengan akhlaknya yang sangat mulia. Maka bagaimana mungkin suatu kebenaran itu dapat diterima di suatu kaum? Bagaimana mungkin suatu kebenaran itu dapat diterima di suatu tempat kalau yang menyampaikannya itu tidak diiringi dan disampaikan dengan akhlak yang mulia? Maka dari akhlak yang mulia ini dapat kita terapkan sebagai akhlak dalam kehidupan mahasiswa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kepada siapa seorang mahasiswa itu harus berakhlak? Yang pertama, akhlak kepada para guru-guru atau para dosen-dosen. Imam Ghazali mengatakan bahwa orang tua itu ada 3 macam. Yang pertama, orang tua kandung, yang kedua guru, dan yang ketiga mertua. Maka guru adalah orang tua secara ruhani.
karena mereka lah yang telah menyelamatkan kita dari kebodohan. Maka salah satu akhlak terhadap para guru-guru kepada para dosen-dosen adalah menghormati dan memuliakan para guru-guru kita, para dosen-dosen kita. Di dalam kitab Ta'lim Muta'lim karya Syekh Az-Zarnuji, beliau mengatakan, "Faman ta'adza minhu ustadhuhu yuhramu barakatul ilmi wa la yantafi'u bihi illa qalila." Maka barang siapa yang membuat sakit hati seorang gurunya, maka ia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu, dan ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali hanya sedikit. Karena seorang yang menuntut ilmu tetapi dia tidak meraih keberkahan ilmunya, itu bagaikan pohon yang tidak memiliki buah. Ia hanya memiliki ilmu tetapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Karena salah satu kunci kesuksesan adalah yaitu menghormati dan memuliakan para guru-gurunya, para dosen-dosennya. Banyak orang yang di kelasnya pintar, S1 kah dia, S2 kah dia, kalau tidak menghormati gurunya, tidak memuliakan guru-gurunya, maka ilmunya yang ia dapat hanya akan membuat dirinya sombong. Ilmunya tidak akan bermanfaat. Karena apa? Karena dia kurang menghormati dan memuliakan para guru-gurunya, para dosen-dosennya. Bisa jadi kalau nanti setelah kita lulus, kita menjadi sarjana kah, kita menjadi magister kah, bahkan dokter sekalipun, kita akan merasakan kesulitan untuk mencari pekerjaan. Ilmu yang telah kita dapatkan lupa begitu saja. Karena apa? Bisa jadi selama proses belajar kita kurang menghargai mereka, kurang menghormati guru-guru kita, kurang menghormati memuliakan mereka. Maka dari itu, hormatilah dan muliakan para guru-guru kita. Seorang guru ataupun para dosen, walaupun usianya jauh lebih muda dari kita tetap harus menghormati dan memuliakannya. Apalagi di Universitas Pamulang ini, bukan hanya sekedar perbedaan usia, tentu ada perbedaan agama, suku, budaya, bahkan fakultas sekalipun. Akan tetapi jangan sampai dari perbedaan ini membuat kita terpecah belah antara yang satu dengan yang lain. Kita sering kali melihat di luar sana terjadi bentrok antara mahasiswa yang satu dengan yang lain. Karena apa? Karena mereka kurang menghargai pendapat, perbedaan yang ada satu sama lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua, kepada siapa mahasiswa itu harus berakhlak, yaitu akhlak dalam menuntut ilmu. Salah satu akhlak dalam menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu yang kita miliki sesuai dengan kehendak yang maha memberi ilmu, yaitu dengan menerapkan dan mempelajari ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan sebagaimana sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa depan negara ada di tangan para pemuda, yang sebagian besarnya ada di tangan para mahasiswa. Maka dimanapun kita berada, dimanapun manusia, dimanapun mahasiswa itu berada, terapkan ilmu yang telah kita miliki sesuai dengan cara-cara yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mempunyai ilmu bukan untuk kepentingan pribadi. Kita mempunyai ilmu bukan untuk membodoh-bodohi masyarakat. Kita mempunyai ilmu bukan untuk menzalimi orang lain, tetapi kita memiliki ilmu untuk menyelamatkan negara kita, bangsa kita dari kerusakan dan kehancuran bangsa. Sebab suatu bangsa, rusak dan hancurnya suatu negara itu karena di dalamnya banyak orang yang berilmu tetapi tidak menerapkan ilmunya dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, korupsi adalah perbuatan yang sangat merugikan masyarakat. Perbuatan yang begitu besar dosanya.
Korupsi itu biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, orang-orang yang berdasi. Dia tahu apa hukuman bagi pelaku korupsi. Dia tahu apa dosa yang akan dia tanggung ketika dia korupsi. Tetapi kenapa mereka lakukan? Karena mereka hanya sekedar memiliki ilmu, tetapi mereka tidak mengamalkan, tidak menerapkan dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh lain, kita seringkali di luar sana melihat mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyampaikan aksinya, untuk berdemonstrasi. Hal tersebut bagus. Tetapi demo-demolah dengan cara yang baik, bukan saling menyakiti, bukan saling bertengkar, saling membunuh satu sama lain. Justru hal tersebut akan merusak nama baik kita dan nama baik kampus. Kalau kita ingin merubah suatu negara lebih baik lagi, kalau kita ingin merubah masyarakat itu lebih baik lagi, maka jadilah manusia yang berakhlak, jadilah mahasiswa yang berakhlak. Karena suatu kebenaran itu harus disampaikan dan diiringi dengan akhlak yang mulia. Cukup sekian apa yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila yang keluar dari lisan saya adalah sebuah kebenaran, itu datangnya dari Allah. Akan tetapi, apabila yang keluar dari lisan saya sebuah kesalahan, saya akan beristighfar kepada Allah, akan memohon ampun kepada Allah, dan kembali mengaji dan mengkaji kepada para guru-guru saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.